Hai, saya Arya Muhammad dan selamat datang kembali di Membahas Film, di mana kita akan membahas film-film dan juga series yang sedang tayang di bioskop, OTT, dan platform lainnya, dan sudah pasti bukan dari platform bajakan. Dan hari ini kita akan membahas serial Netflix terbaru, yaitu Avatar: The Last Airbender. Intro dulu. Bercerita tentang, apa saya harus kasih tahu ini series ini bercerita tentang apa? Saya rasa orang-orang yang sempat mengkonsumsi kartun Avatar: The Legend of Aang pasti tahu apa yang saya bicarakan hari ini. Tapi untuk formalitas akan tetap saya ceritakan. Series ini bercerita tentang Aang yang merupakan pengendali udara terakhir yang berusaha menerima kenyataan baru ketika perang meletus bahwa dia adalah Avatar. Beban yang dipikul Aang ini membuatnya stres dan memilih untuk menenangkan dirinya dengan menunggangi bison terbangnya, yang malah membawa dia terjatuh ke badai. Dan dengan kekuatan Avatar yang mengendalikan tubuhnya bersemayam di dalam bola es selama 100 tahun. Yang kemudian Aang ditemukan oleh dua saudara bernama Sokka dan Katara. Dan penemuan Aang itu menggeparkan seluruh dunia karena dialah harapan terakhir dari seluruh bangsa aliansi dan juga buronan dari negara api. Di season 1 ini kita melihat perjalanan Aang sesuai dengan book 1 pada kartunnya, di mana dia berusaha untuk mencari jati dirinya sebagai Avatar dan berusaha untuk menyelamatkan tiap desa yang ia kunjungi, serta berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Zuko, sang pangeran negara api, dan juga pasukan negara api lainnya. Banyak hal yang saya suka dari film ini. Yang pertama, visual effect. Melihat film pertamanya yang hancur total, ketika melihat opening scene dari episode perdana adaptasi Netflixnya ini, sudah bikin hati lega dan merasa, ya, visual effect di film ini pasti akan baik-baik saja. Bisa dibilang tim visual effect tidak main-main dalam menggarap Avatar: The Last Airbender ini. Dan itu bisa kita lihat dan rasakan bagaimana detail demi detail visual yang begitu menawan dan menambah kesan nostalgic yang bikin sekujur tubuh merinding. Kemudian selain visual efeknya, sound desainnya juga nggak main-main. Apalagi kalau kita nonton pakai earphone atau speaker yang mumpuni. Itu kerasa sekali bagaimana ganasnya negara api ketika menyerang, gimana luasnya pengendali air ketika bertarung, gimana bergetarnya ketika pengendali tanah menghentakkan kakinya, dan gimana Aang, sang pengendali angin terakhir, itu bertarung dengan sangat indah menggunakan kekuatannya. Sudah, saya terlalu banyak membahas hal teknis di sini. Sampai lupa ke hal yang paling penting, yaitu cerita. Cerita dari serial live action ini, season 1 ini, secara garis besar mengambil adaptasi dari book 1 dari kartunnya. Dan ada banyak yang berubah dan merupakan perubahan yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun ada beberapa hal yang mungkin kerasa kurang, karena mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Apalagi kalau kita dengar ada sesuatu anime, kartun, atau apapun lah yang kita suka itu dijadikan live action, pasti kita mikirnya adalah outputnya bakal mirip dengan kartun, anime, atau apapun itu. Tapi sudah pasti para filmmaker tidak mau membuat itu. Mereka pasti ingin berkreasi dan membuat sesuatu yang beda. Bukan hanya mau membuat salinan dari kartun yang diperankan oleh aktor dan aktris sungguhan, tapi pembuat serial ini di tiap episodenya terlihat betul berkreasi sedemikian rupa dan membuat ceritanya tetap menarik untuk diikuti. Cerita yang mungkin di kartunnya terlalu cepat, dalam serial ini dibuat dengan brilian dan dengan sabar dituangkan lewat 8 episode. Kendati demikian, ada juga cerita di kartun yang mungkin terkesannya lama dan sabar, tapi di serial jadinya cepet. Agak aneh emang. Saya suka bagaimana penempatan tiap pion yang pernah digunakan di kartun itu didaur ulang dengan indahnya dan bikin saya amazed sama penulisannya. Kita mungkin kehilangan banyak aksi konyol khas Avatar, namun kita melihat Avatar seperti manusia di sini, yang kalau dikasih beban yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dikasih sesuatu yang membebani dirinya, dikasih beban yang tidak harus dia pikul, itu bikin dia stres dan bingung. Dan itu kita bisa rasakan sekali setiap kali Aang merenung melihat apa dampak yang dirasakan orang-orang terdekatnya atau bahkan desa yang dia kunjungi karena keberadaan Avatar. Plot karakter-karakter lainnya juga tidak kalah menarik. Zhao, salah satu letnan yang menjadi sorotan di serial ini, sangatlah baik penulisannya dan bikin saya
greget dan pengen dia cepet-cepet hilang gitu. Belum lagi bagaimana alurnya si Zhao ini bersinggungan dengan pangeran kita yaitu Zuko, dan juga saudari perempuannya yaitu Azula. Itu adalah sebuah klise yang baik, terlebih ketika diarahkan dengan sangat baik sampai akhirnya menjadi bait yang cocok untuk season berikutnya. Pangeran Zuko sesuai dengan di kartun. Di season 1 ini terlihat betul dia sesuai dengan book 1, di mana dia penuh dengan ambisi yang menyala karena dendam dan tekadnya untuk bisa membawa pulang Avatar agar diakui oleh ayahnya. Dan brilian. Sangat-sangat brilian. Penulisan untuk karakter Zuko adalah penulisan yang paling bagus, yang paling saya sukai sepanjang film ini. Bagaimana kisah dari Zuko ini yang tak kalah bikin mata juga berkaca-kaca. Terlebih di episode 6 yang kalian nonton sendiri gimana tuh Zuko-nya. Dan menurutku itu adalah penulisan karakter yang luar biasa. Belum lagi tentang bagaimana kita menunggu payoff atas kelakuan Zhao ke Zuko. Di kartun, Zuko dan Zhao baru bertemu sekali dan udah adu jotos. Di serial ini, mereka diplot habis-habisan. Dibangun emosinya perlahan-lahan. Disusun sedemikian rupa, sehingga ketika sampai di puncaknya di episode 8, semua build up itu terasa leganya, terasa amarahnya, dan terasa ibanya. Dan tidak lupa paman terbaik kita, Paman Iroh, yang bijak sampai ke tulang. Di sini kita melihat versi Paman Iroh yang masih seperti di kartun, yang agak-agak kocak, tapi tetap berwibawa di satu waktu yang sama. After all, cerita-cerita yang dibangun dari karakter-karakter yang punya plot yang saling bersinggungan dan dirapikan dengan sangat indahnya, bikin series ini lebih spesial, lebih fresh, lebih nagih ketimbang filmnya. Kalau dibandingkan filmnya sih pasti kalah jauh sih. Dari opening episode pertama aja itu udah cukup untuk menyapu bersih film live actionnya yang sampah itu. Di tengah keglamorannya, ada beberapa hal yang sangat mengganggu di serial ini. Yang pertama, dari segi cerita. I know, bakal banyak yang di-cut, bakal banyak yang berubah. Tapi saya sangat menyayangkan perubahan yang satu ini, yaitu tentang bagaimana Aang tahu kalau dia adalah pengendali angin terakhir. Kalau teman-temannya semua, keluarganya semua sudah mati gitu. Ketimbang kita berjalan-jalan seperti di kartunnya, kita berjalan-jalan dan Aang itu dalam keadaan clueless gitu, nggak tahu. Kita malah disuguhkan monolog dari Grand. Well, itu cukup membersihkan waktu memang, tapi males. Show not tell-nya tidak diterapkan di situ. Dan jadinya ketika si Aang marah di kuil selatan, itu nggak ada feel-nya gitu. Biasa aja, nggak terlalu membekas dan nggak terlalu membuat iba. Yang kedua dari segi visual effect. Di tengah keglamoran visual effect dari setiap bendernya itu, ada beberapa adegan yang menggunakan CG double yang sebenarnya tuh bisa loh di syuting, dipraktikalin gitu. CG double di sini maksudnya adalah badan aktornya itu diganti dengan CGI, dengan animasi gitu kan. Nah, kalau scene-nya impossible, mungkin bisa lah dipakaikan CG double. Tapi ada beberapa scene yang nampaknya bisa direkam, bisa dipraktekkan, bisa divisualkan secara praktikal gitu, secara aktornya yang memerankan gitu. Tapi entah mengapa malah dipilih pakai CG double. Mungkin karena waktu syuting atau nggak tahu lah. Ketiga, adegan fighting. Adegan fighting di serial ini terlalu banyak cut dan juga close up shot yang bikin aksinya kurang natural. Tampaknya dalam aspek yang satu ini, para pembuat serial ini tidak terinfluence dari film-film Asia, terutama film-film kungfu atau film-film action dari Asia yang mengandalkan long atau wide shot dalam pengambilan adegan fighting, sehingga terkesan lebih fluid gitu berantemnya. Tapi mungkin karena fighting di sini sekaligus dengan visual effect dari bender-bender itu, mungkin mereka menggunakan cut dan close up untuk mempersingkat dan juga meminimalisir shot yang panjang untuk di visual effect kan. Mungkin masalah biaya juga mungkin ya. Tapi saya nggak terlalu suka keputusan untuk fightingnya tuh diambil cut dan juga close up. Agak-agak confusing dan agak-agak capek nontonnya. Dan yang terakhir ini, yang ini saya sayangkan, tapi setelah saya pikir-pikir, ya kayaknya nggak apa-apa deh. Kayak ada alasannya gitu. Di serial Netflixnya ini, mood yang dibangun itu adalah mood yang serius dan juga menegangkan gitu. Sementara kalau kita nonton kartunnya tuh sangat cheerful gitu kan. Walaupun ada beberapa scene yang menegangkan, tapi kayak kartunnya tuh after all kita bisa ketawa gitu kan. Kita bisa seneng nontonnya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa moodnya dibuat seperti ini? Karena seperti yang saya tadi bilang, karakter-karakter di film ini dibuat sangat manusiawi gitu. Mereka sedang berada dalam masa perang yang menakutkan, menegangkan, yang penuh dengan ancaman. Jadi ketika mood filmnya dibuat menyeramkan juga, menegangkan juga, itu sesuai dengan karakter yang sedang dibangun dalam film itu, dalam cerita itu. Jadi ya, minus yang set ini ya nggak terlalu minus-minus amat lah. Cuma preferensi aja. Tetap ada juga kok yang kocak-kocak.
Intinya kendati mungkin jauh dari kartun, mungkin tidak sedekat itu, tidak sesempurna kartun, karena kartunnya udah paling sempurna sih menurutku. Tapi mereka berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang fresh, bukan sebuah copy paste, dan itu sangat-sangat berhasil, apalagi dari segi ceritanya. Saya tidak membahas soal pemilihan case di sini karena saya rasa case-case dalam film ini udah cukup baik memerankan tiap karakternya, apalagi Azula yang banyak diremehkan oleh orang-orang, tapi saya rasa Azula di sini sangat cocok gitu. Liciknya dapet, cerdiknya dapet dia. Dan penuh amarah dan tekadnya juga dapat si Azula ini. After all, apakah saya merekomendasikan series ini untuk kalian? Yes, saya sangat merekomendasikan, apalagi kalau kalian suka sama Avatar The Legend of Aang, kartunnya. Ini adalah series yang cocok untuk membayar kegagalan filmnya tahun 2010 dulu, yang sangat amburadul dan juga bisa jadi sesuatu perspektif yang baru tentang perjalanan Aang sebagai Avatar yang bisa bikin kalian terharu, merinding, dan tidak sabar untuk segera menghabiskan 8 episodenya dan juga menunggu season 2-nya. Semoga ya. Meskipun ada beberapa kekurangan, meskipun ada banyak perubahan, meskipun ada banyak keputusan-keputusan yang menurutku kurang valid, namun secara garis besar, apalagi ceritanya, serial ini cocok untuk jadi tontonan kalian untuk mengisi waktu luang. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan nonton Avatar The Last Airbender di Netflix sekarang juga. Dan jangan kamu berani-berani nonton di platform bajakan. Serius. Itu dia pendapatku soal Avatar The Last Airbender. Buat kalian yang sudah nonton, gimana? Setuju kah? Terus setuju? Coba tulis di kolom komentar di bawah dan kita berdiskusi sama-sama soal Avatar ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak membahas film sampai detik ini. Make sure untuk like dan share kalau kalian suka, dan subscribe kalau mau, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga.